Terima kasih Anda masih di Newsroom Weekend pemirsa, dan kita lanjutkan bincang-bincang terkait gestur para bakal calon presiden 2024 di acara Apexi di Makassar. Saya ke Bang Andre. Bang Andre tadi menjawab dari ada sedikit saran dari Bang Ege bahwa Pak Prabowo sebaiknya jangan itu saja, jangan monoton yang disampaikan. Ya, tentu masukan dari Bang Ege menjadi masukan yang berharga bagi kami ya. Masukan dari pakar komunikasi dari seperti Bang Ege tentu ini menjadi bahan masukan bagi kami untuk terus melakukan evaluasi ya. Tapi tentu pada saat yang tepat pas debat antara kandidat calon presiden tentu nanti Pak Prabowo akan menjelaskan yang lebih detail tentunya. Yang sekarang dijelaskan oleh Pak Prabowo dan diberikan penegasan oleh Pak Prabowo bahwa beliau adalah meneruskan pemerintahan Pak Jokowi. Itu poin yang akan terus disampaikan oleh Pak Prabowo, diberikan penekanan oleh Pak Prabowo kepada publik. Sehingga publik paham bahwa Pak Prabowo ini merupakan pemerintah yang akan melanjutkan periode Pak Jokowi sebelumnya. Itu yang menyebabkan Pak Prabowo menekankan hal itu. Tapi tentu masukan Bang Effendi nanti di debat calon presiden tentu Pak Prabowo akan bicara soal mikro, bicara soal detail bagaimana pembangunan UMKM, lalu bicara bagaimana hubungan Indonesia dengan luar negeri seperti apa, lalu bagaimana meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan pertanian, lalu masalah pupuk dan segala hal. Tentu ini akan dibahas secara detail di saat debat terbuka nanti Bang Effendi Ghazali. Terima kasih masukannya. Kalau sekarang memang momentumnya penegasan. Jadi sekarang baru teaser ya Bang Andre ya? Ya, masih teaser ya? Karena Belanda kan masih jauh, Anissa. Calon wakil presidennya saja belum jelas gitu loh. Apakah kandidat ini 2 pasang atau 3 pasang ini juga belum jelas, Anissa. Gitu loh. Baik. Ngapain kita terlalu terburu-buru gitu loh. Baik, saya ke Bang Putra. Bang Putra, Pak Ganjar ini kan juga sebagai eksekutor ya, terutama dalam membangun daerah. Sementara yang menjadi penontonnya atau pesertanya adalah bupati dan wali kota. Tentunya pastinya Pak Ganjar mengetahui segala detail mengenai urusan di masalah wilayah, terutama kota dan bupati. Silakan Bang Putra. Iya, kalau tadi kan kita melihat nih ngomong soal gaya komunikasi, tapi audiensnya kan adalah pelaku ya, eksekutor. Betul. Artinya ngomong detail kepada para pimpinan daerah, terutama wali kota, itu sangat penting. Tidak bisa kita bicara pada audiens yang mengerti dan memahami masalah hanya dengan bermodalkan mirroring. Mirroring ini kan kalau mohon maaf Pak Effendi sama Pak Arya Bima ini kan jago-jago komunikasi semuanya. Mirroring komunikasi politik Pak Jokowi hanya karena survei Pak Jokowi 80%, 82%, 92% berharap akan menang secara elektoral, ya ntar dulu gitu loh. Ini kan tidak semudah itu. Tapi untuk bisa meyakinkan para wali kota yang betul-betul ada di garda terdepan, mereka menangani masalah, itu dengan melihat apakah gubernurnya ini memang adalah gubernur yang kerja dan jawaban-jawaban yang disampaikan adalah solutif. Debat capres itu lain lagi, itu nanti urusannya masih panjang. Belanda masih jauh gitu kan ya. Tapi masih banyak yang harus perlu dijelaskan. Belum nanti bupati, perkumpulan gubernur. Nanti Pak Effendi juga bilang soal UI gitu ya, para dosen, para dekan dan lain sebagainya, itu lain lagi. Forum akademisi itu lain lagi, forum-forum. Jadi sebagai calon presiden kita harus juga bisa membawakan diri kita, menyampaikan program-program kita kepada audiens kita. Tidak bisa hanya dipukul rata semuanya, terus kita nunggu satu momen baru kita menjelaskan. Itu kan sama juga beli, kita kan namanya kan kita nggak mau beli itu dalam ini kan. Jadi maksud saya ini harus konkret lah di depan, apalagi di era keterbukaan saat ini. Jadi sebenarnya bermodalkan mirroring, kalau menurut saya agak rumit ya, agak susah saat ini ya. Apalagi tadi Bung Effendi menyampaikan berkali-kali gitu ya, nonton YouTube-nya. Ini maksudnya Bung Effendi sinyal ke siapa gitu ya, suruh nonton YouTube-nya gitu kan ya, biar masyarakat paham gitu kan ya. Tapi saya yakin para wali kota di sana paham kok. Ya paham sebenarnya yang penerusnya siapa, yang mampu melakukan percepatan itu siapa. Ingat kata kunci yang disampaikan Pak Jokowi bukan sekedar penerus, tapi ada kata percepatan dan ada kata 2045, 13 tahun lagi. Dan ini harus ngebut. Yang mampu melakukan percepatan ini ya memang tentunya adalah orang-orang yang pernah memimpin. Dan mohon maaf, orang-orang yang pernah menang selama 4 kali gitu loh. Ini kan masalah elektoralitas, masalah dipilih langsung oleh rakyat. Kira-kira gitu, Anissa. Baik.
Bang Boleh Ege, saya Kang Bima, menanggapi nggak? boleh langsung Boleh saya langsung menanggapi? jawab. Ya, saya mau mengatakan walaupun itu audiensnya adalah para wali kota yang dipimpin oleh Bapak Bima Arya ini, tapi kan kemudian dia memang dimaksudkan juga untuk sampai ke publik, ke masyarakat. Makanya tadi saya katakan forum apapun di era komunikasi baru ini akan ditonton oleh banyak masyarakat. Paling tidak kita anjurkan untuk nonton. Nah, saya mau mencatat 3 hal tadi. Kalau Anies Baswedan memang itu singa panggung bawaannya. Tinggal menunggu September Oktober gitu loh. Ketika perubahan itu bisa lebih lancar dikeluarkan, nah dia dapat lah itu. Interaksi dengan publiknya juga bagus. Ganjar meningkat jauh daripada yang saya bayangkan karena bisa berinteraksi lalu sampai kepada hal-hal yang mikro. Betul juga Andre tadi, Belanda masih jauh, sekarang penekanannya pada narasi itu saja dulu. Meneruskan Jokowi, menambah edit value dari kegiatan Jokowi itu seperti apa, ditempelkan ke Prabowo. Itu saja sudah membuat unggul di berbagai survei, apalagi kalau 3 atau cuma 2 orang berhadapan. Tapi ketika ini sampai kepada publik melalui tadi media-media baru, tentunya publik akan bertanya, oh cuma ini saja. Lagi pula kan panjang tuh 30 menit ya. Tapi kalau penampilan selama ini Pak Prabowo itu doorstop atau bicara pendek-pendek, itu luar biasa. Kadang-kadang out of the box dan itu memikat milenial. Ini agak lain karena penyampaiannya 30 menit tadi. Kurang lebih seperti itu. Baik, Kang Bima silakan. Saya garis bawahi soal Belanda tadi. Menurut saya, Belanda nggak jauh lagi. Belanda udah di depan mata kita. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan nanti debat capres resmi, mengandalkan masa formal kampanye, nggak bisa. Semua gagasan itu kita elaborasi. Itu dasar pemikiran kami, apeksi. Menurut kami harus dari sekarang itu. Amerika punya waktu yang panjang sekali bagi para kandidat itu untuk mengenalkan gagasannya dan dibedah debat sampai bawah gitu. Jadi setelah ini kami berharap ada asosiasi lain, teman-teman kampus, teman-teman alumni, teman-teman ini membuat hal yang sama gitu. Dan disinilah setiap tim akan menyiapkan dengan lebih baik. Kami menjadi saksi bagaimana kemarin masing-masing baca pres itu mengkoordinasikan penampilan jagoannya itu dengan maksimal sekali. Ya, kami melihat bagaimana tim pendahuluan, tim materi, kemudian tim pengatur flow dan sebagainya, termasuk juga konten-konten yang disiapkan. Dan setelah itu pasca acara kami menyaksikan bagaimana terjadi media war. Jadi masing-masing tim media itu mengangkat isu-isu yang menjadi kekuatan dari masing-masing jagoan. Ini positif sekali. Ada perspektif tentang Kementerian Kota, ada perspektif tentang geopolitik dari Pak Prabowo, ada isu dari Mas Ganjar yang sangat menarik soal kota Green City, menjemput IKN yang penuh dengan kemaslahatan dan lain-lain. Nah, ini kan positif gitu. Jadi Belanda sudah bersama kita, mari kita ekspos terus gagasan para pemimpin kita ini. Dan nanti kemenangan di media war itu ya, bagaimana memunculkan tanggapan-tanggapan tadi, itu yang akan diukur oleh survei selanjutnya. Gitu. Baik, 250 hari lagi, Belanda sudah di tengah jalan kali ya. Udah kelihatan tapi baru ujung kapalnya doang, Bang Andre. Kira-kira apa kejutan dari Pak Prabowo selain tadi Bang Putra sempat bilang ya gaya mirroring itu akan cepat basi. Bisa. Orang sudah tahu kalau Pak Prabowo sudah menunjukkan program dan gagasan itu sejak 2014-2019. Itu Pak Prabowo sudah bicara detail. Itu satu ya. Okay. Yang kedua, rakyat juga paham antara bicara lidah 4 meter atau pabrik kata-kata dengan kinerja dan output selama ini selama memimpin. Itu rakyat udah paham. Jadi rakyat Indonesia sudah sangat rasional, sangat objektif. Mungkin ada orang yang bisa berkata-kata, mohon maaf, seakan-akan lidahnya 4 meter. Ada juga orang yang berkata-kata begitu manis dan indahnya didengar. Tapi kan faktanya rakyat juga melihat. Selama mereka rekam jejak, mereka kan rakyat bisa melihat. Apakah kata-kata yang panjang lidah 4 meter atau kata-kata indah, manis, menina, bobokkan itu, outputnya dirasakan rakyat atau tidak? Kan itu, biarkan rakyat yang menilai. Nah, bicara gagasan, program tentu itu akan menjadi masukan kita semua. Tapi rakyat menilai rekam jejak. Rakyat menilai apakah kata-kata indah yang disampaikan di depan audiens dengan mic itu
dengan senyum manis itu betul-betul dilaksanakan atau tidak, atau Oke. hanya sekedar wacana narasi untuk memikat rakyat. Baik, Gitu. baik. Di saat daerah-daerah masih miskin, infrastrukturnya jelek, banjir di mana-mana, Baik, baik. gitu loh. Saya langsung tanya ke Bang Putra, langsung tanggapi Bang Putra. Iya, tentunya Nah, saya tanggapan nggak menyindir siapa-siapa ya. Oke, silakan Bang Putra. Iya, tentunya kan tanggapannya itu sekali lagi kalau bicara rakyat menilai, ini kan bicara tentang bagaimana para wali kota yang hadir di sana bisa diyakinkan dengan program kerja. Nah, kalau kita lihat bagaimana Pak Ganjar dalam forum itu kan menjelaskan tentang apa segala pertanyaan masalah UMKM, masalah pertanian, masalah yang lain-lain yang disampaikan dan diulas itu disampaikan oleh Pak Ganjar semuanya. Jadi ini bukan masalah olah kata-kata, dan tadi saya sampaikan, Pak Ganjar yang saya kenal 2004 tidak berubah. Pak Ganjar yang terpilih oleh rakyat dan dipilih lagi oleh rakyat di Jawa Tengah tidak berubah juga. Memang gayanya seperti itu dan kerjanya seperti itu. Kita lihat masalah Wadas juga, bagaimana Pak Ganjar menghadirkan solusi dan sekarang juga sudah ganti untung gitu ya, sampai 11 miliar dan approve sama Pak Jokowi, dan akan pembangunan bendungan yang akan dijalankan. Itu kan adalah satu kerja-kerja yang solutif gitu loh. Nah, Mbak Anissa, satu lagi yang terakhir, di dalam berbagai survei orang melihat kenapa memilih Pak Ganjar. Pertama karena merakyat, kedua karena kerja, ketiga karena baik. Itu kan karakter Pak Jokowi semuanya. Nggak usah nempelin foto Pak Ganjar sama Pak Jokowi. Orang udah tahu Pak Jokowi adalah Pak Ganjar adalah Pak Jokowi. Gitulah kira-kira. Baik, baik. Terima kasih Bang Putra, Bang Andre, Bang Ege, Kang Bima telah bergabung berbincang-bincang di Newsroom Weekend. Selamat petang, sehat selalu.